102,3 Rase FM Keep Bandung Beautiful. Kembali bersama saya di Semangat Selasa Malam Hangat bersama Hira S Cafe. Teman Rase, sudah 2 minggu berturut-turut kita membahas, kita kedatangan tamu seorang penulis. Kita membahas mengenai dunia tulis menulis, dan hari ini saya kedatangan seorang tamu lagi, salah satu penulis juga. Nah, siapa orangnya? Kali ini ada seorang teteh cantik di depan saya yang luar biasa banget. Aku udah kenal beliau udah lama banget nih ya, sebenarnya udah lama banget, ada 10 tahun kali ya Teh ya. Ada 10 tahun dan tiba-tiba terakhir tiba-tiba aku dikirimin novel karangan beliau. Luar biasa banget. Di depan aku ada Teh Leni Puspadewi. Halo Teteh. Halo Hira. Thank you ya udah mau mampir nih ke studionya Rase FM. Makasih banget loh. Sayang, makasih udah diundang sini. Aku malah senang karena kita lagi membahas dunia tulis menulis. Jadi pengen banget nih interview para penulis-penulis di luar sana untuk mendapatkan informasi-informasi tentang dunia tulis menulis. Ada kali berapa tahun Teh kita gak ketemu? Sebelum pandemi ya Teh ya? Iya, 5 tahun mungkin ada ya. 5 tahun ada ya, kenalnya udah lama banget ya. 10 tahun yang lalu aku mengenal Teh Leni ini sebagai seorang entrepreneur. Beliau punya lini baju ya Teh ya, baju batik ya. Iya, fashion. Betul, fashion batik. Nah sekarang bukan berpindah kali ya, mengeksplor ke dunia tulis menulis. Teh boleh cerita gak sih Teh, gimana sih ceritanya awalnya? Awalnya ya, sebenarnya nggak ada juga sih pikiran untuk jadi penulis awalnya ya. Apalagi waktu kita masih ketemu waktu masih bisnis awal-awal itu dulu ya. Itu ngomongnya udah tentang bisnis dulu ya. Betul. Tapi pada ya sekitar setahun sebelumnya, mungkin waktu itu saya mulai nulis itu tahun 2017. Tahun 2016 itu saya diajak teman itu ke satu majelis tafakur namanya Mutiara Kalbu kalau nggak salah ya. Itu saya merasa sangat terinspirasi dan mengalami perubahan gitu dari sikap gitu ya, dari cara pandang saya sendiri terhadap Islam. Dan saya ngerasa lebih tenang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, saya pikir kok sayang banget ya kalau cuman saya aja gitu yang mengalami gitu ya. itu. Jadi ingin men-share gitu ya ke teman-teman lain ya. Saya woro-woro gitu, saya bagikan dengan yang lainnya. Gimana caranya membagikan? Kan nggak mungkin kan, saya nobody lah, siapalah saya ini gitu ya, masa saya harus woro-woro pakai apa gitu. Salah satunya kemudian saya lihat, oh bisa caranya itu dengan menulis gitu dengan awalnya. Menulis. Nah waktu itu apakah langsung ke penulisan novel atau gimana Teh? Oh enggak, karena kan yang mau saya bagikan itu semacam ilmu agama lah ya. Ya rada susah ya kalau mau nulis novel gitu. Saya pikir gimana caranya kalau pakai nulis novel. Akhirnya saya ke non fiksi waktu itu. Pertengahan tahun 2017 saya mulai. 2017 itu ya, berarti sebelum pandemi lah ya Teh ya. Iya betul, sebelum pandemi. Nah itu saya ikutan dulu semacam pelatihan gitulah. Oh ada pelatihan ya Teh ya, khusus untuk menulis gitu? Untuk menulis. Cuman waktu itu karena saya nggak tahu ya, saya ambil aja gitu. Akhirnya saya ikutan waktu itu 30 hari, judulnya saya lupa ya. Yang pasti saya disuruh nulis 30 hari berturut-turut tanpa jeda. Oke. Boleh dengan apapun, tema, nulis boleh apapun, karena kan itu namanya belajar ya, pemula gitu. Nulis apapun. Itu menulis dalam arti apapun, dalam arti hayalan kah atau ekspresi diri atau boleh, curhatan boleh, atau journaling apapun, atau apa tuh? Apapun itu boleh. Apapun pokoknya yang penting nulis. Yang penting sebanyak nulis. apa? Kalau nggak salah waktu itu sekitar 200-300 kata ya. Kalau nggak salah ya, sekalinya itu bolehnya. Tiap hari selama 30 hari. Iya, 30 hari berturut tanpa jeda. Nah, itu kalau saya karena mikirnya nanti mau pingin berbagi, ya udah saya bagikan itu aja. Jadi misalnya hari ini itu gitu ya, maksudnya hari pertama 2-3 yang ingin Teteh saya bicara sampaikan tentang sabar, misalnya yang kayak gitulah gitu awalnya sampai terakhir. Akhirnya begitu udah selesai ada penawaran lagi, itu mau dibukuin nggak tulisan-tulisan kemarin, tapi nggak bisa begitu aja, kan kurang kalau cuma 30 dikali berapa 200-an itu masih kurang katanya. Jadi kalau mau ikutan yuk, ada nih katanya kelas yang lain. Nah, saya ikutan situ. Disitulah saya digodok ya itu semua ya, yang 30 hari itu saya godok. Akhirnya di akhir tahun itu saya bisa menghasilkan satu buku non fiksi. Waktu itu judulnya The Journey of Empowered Mom. The Journey of Empowered Mom. Luar biasa banget Teteh. Ini seru banget teman Rase, kita mungkin udah bisa dapetin tips di sini bahwa untuk
memulai untuk menulis, coba deh nulis selama 30 hari berturut-turut. Tadi kita udah ngomong, jadi awalnya Teteh menulis di tahun 2017 karena ingin membagikan apa yang Teteh rasakan ya, lebih Betul. kepada men-share ilmu gitu ya. Jadi bukunya non fiksi ya saat itu ya Teh ya. Betul, betul, Nah, betul. tapi Teh tiba-tiba berani menulis atau ada keinginan menulis, apakah selama ini Teteh pernah punya cita-cita atau memang dari kecil gitu kan? Kalau kayak minggu lalu nih ya kita interview salah satu penulis, dia memang ternyata dari kelas 5 SD dong Teh, tulisannya udah ditayangin di majalah Bobo gitu kan, Luar berarti kan biasa. memang dari dulu udah ada passionnya di sana. Kalau Teh Leni gimana Teh, boleh Aha. cerita nggak sih? Kan dari Teh Leni ini kan dosen juga ya Teh ya, Iya, dulu. mengajar juga Ya, kan, betul, politik betul. ya kalau nggak salah ya Teh ya. Iya, hubungan internasional. Nah, hubungan internasional, dosen, berbisnis, dan sekarang menjadi penulis. Gila kan, luar biasa banget kan, berkarya banget nih. Luar biasa, iyalah. Ini multi talenta banget. Gimana ceritanya Teh? Sebetulnya kalau keinginan untuk menjadi penulis sih belum ada ya. Sebelum kemarin itu pas saya pengen share Iya. apa yang saya alami. Tapi mungkin dari sejak SD sampai SMP saya nulis diary lah ya, namanya juga remaja ya lagi Itu kan diary yang pakai gembok-gembok itu Betul. bukan sih Teh, lagi kunci-kunci Kok itu, tahu, kuncinya hilang di mana? warnanya di langsung digerobok gitu. Yang bau-bau wanginya itu loh. Iya, iya, iya. Tiap-tiap kertasnya ada wangi-wanginya. Betul, Ya betul. ampun. Anak zaman sekarang nggak ngerasain loh. Kalau kita mah aduh nulis, tapi nggak setiap hari juga sih Iya. ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang saya bilang bikin kesel, saya bikin aduh seneng, nah baru saya nulis. Tapi kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Nah, kemudian saya tuh seneng itu baca-baca cerpen, novel atau cerbung. Bahkan dulu ibu saya itu langganan Mangle itu bahasa Sunda, Sunda, kan. Itu pun saya baca gitu. Tapi Teteh orang cerpennya. Sunda asli. Betul. Bisa bahasa asli. Sunda berarti ya? Biasa Oh, mah enggak ada. jangan. Aku takut salah. Takut salah berbahasa. Jadi itu yang pertama itu saya sukanya baca. Cuman bacanya itu ya cerpen, kemudian cerbung, dan novel. Dan novelnya juga novel remaja kayak yang dulu kayak Lima Sekawan, Sabta Siaga, itu udah Mallory Towers itu udah dipegang Mallory punya. Towers aku baca tuh Teh. Oh iya, rame Full kan? lengkap gitu kan. Punya Lima kan? Sekawan, Sama ya, zaman Laura dulu tuh. Ingalls Wilder. Iya, Saya iya, suka zaman banget dulu ya itu. itu novel-novel Betul. ketahuan deh generasinya kita kan langsung. nggak apa-apa. Tapi itu benar rame kan. Nah, belum ada sama sekali ya keinginan untuk menulis waktu itu, hanya baca-baca aja, cuma senang, cuma kayaknya asik ya kalau bisa nulis kayak gini, cuma kayak gitu aja, tapi nggak pernah Share ya? menuliskan. Cuman pernah waktu itu kalau nggak salah awal kuliah ya, itu saya penasaran karena waktu itu lagi jatuh cinta lah, kayak begitulah. Kalau lagi jatuh cinta kayak jadi langsung pandai berkata-kata Betul. gitu ya. Saya Kayak semua indah di depan mata. Betul. Saya bikin loh novel. Pada saat kuliah. Awal kuliah itu Oke. saya bikin novel. Waktu itu kan masih dot printernya tuh masih dot gitu ya, Iya, yang iya, lama. iya, iya. Ingat saya, soalnya saya ngeprint gitu, di print, kemudian saya bandel sendiri, kemudian saya kasih lihat ke teman-teman deket. Ini loh saya bikin gitu. Rame cuma saya pasti itu mah pengalaman ya, ketahuan. Katanya gitu. Itu curahan hati sekalian curcol ya Teh. Betul. Jadi ketahuan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi setelah itu ya udah berhenti aja, karena kan saya udahlah karena dulu kan olahraga ya, dan saya kebetulan juga diajak aktif di organisasi di mahasiswa, ya terlupakanlah itu menulisnya gitu, sampai baru menulis lagi tahun 2007 satu sakit, pencernaan parah, di rumah aja kan, suami bingung kan, kamu nggak ada kegiatan sebenarnya, udah nulis aja. Waktu itu lagi zamannya blogspot, itunya blog blogger ya, blogger gitu ya. Nah, saya punya, jadi saya nulis tuh di blog, punya Iya, teman iya, banyak iya, di iya. situ. Mulainya nulis di situ. Oh, jadi sebenarnya. berawal dari situ ya Teh. Dulu tuh awalnya berarti sebelumnya udah sempat menjadi blogger juga lah ya. Iya, gitu, blogger, dalam tapi artian blogger menulis. ala-ala gitu Iya, lah, iya, yang iya. curhat-curhat doang. Yes. Tapi kan lumayan itu menulis juga. Aku waktu itu sempet tuh pernah juga ya, zaman-zaman dulu kan bikin blogspot bla 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 gitu kan. Kayaknya cuma satu kali doang, habis itu nggak bisa lagi ya, terus bingung harus berkata-kata apa lagi. Enggak, kalau saya pokoknya tiap kali ada, kemarin ngapain ya tulis gitu aja gitu kan, memang gak ada kerjaan juga waktu itu. Iya bener ya. Karena Jadi sebenarnya berhenti. kuncinya cuma satu, teruslah menulis gitu ya Teh ya. Betul. Nah sekarang nih Teh, aku kan dapat buku ini nih dari Teteh. Jadi Teteh tuh ngirimin buku judulnya Ganti Suami. Pengen banget ya rasanya ya.
Tapi aku belum baca nih Teh. Boleh cerita Hmm. nggak sih Teh, gimana sih perjalanannya dari non fiksi menjadi ke fiksi tuh? Oke. Jadi waktu tahun 2017 akhir saya Mm-mm. kan terbitkan buku satu itu, dua sebetulnya ya. Satu buku itu Mm-mm. yang The Journal of Empowered Mom itu ternyata anak-anak saya nggak mau baca. Oh karena bukan cerita gitu Karena ya? iya, dia bilang nggak suka non fiksi, apa itu membosankan katanya. Terus Ah. maunya apa bacanya? Maunya kayak itu loh, cerita gitu, kayak kayak novel-novel gitu kata. Oh gitu, oke deh kalau gitu. Kalau gitu Bunda banting setir deh gitu. Ya Ah. nulislah saya belajar ke fiksi akhirnya. Eh ini sebetulnya bukan naskah pertama saya. Ini naskah ketujuh. Wow. Iya, naskah ke Naskah ketujuh means 7 judul atau misalnya tujuh ini judul. judul yang sama tapi skripnya Oh berubah-berubah. enggak, beda-beda. Wow. Jadi ini naskah yang ketujuh. Ah. Kenapa begitu? Karena pengalaman saya menerbitkan dua buku non fiksi itu benar-benar kelabakan gitu. Kok kayak Kelabakannya apa Teh? begini? Saya banting tulang ya, pokoknya sendirian gitu Banting ya. pulpen kali ya Iya Teh banting ya. pulpen, banting buku, Asal jangan apa. banting laptop Teh, bahaya. Nah itu sendirian gitu, udah berjuang udah gitu, tuh hasilnya gitu-gitu aja gitu, nggak rame nggak apa gitu ya. Jadi saya merasa kok susah juga ya ini mau jualan buku padahal udah capek nulisnya Nulis. capek gitu, ternyata pas udah nerbitin harus jualin juga, duh Ya. capek. Gimana caranya ya supaya nanti misalnya saya bisa lebih fokus ke menulis. Berarti jualannya harus dikasihkan orang dong, gimana? Tapi kan kalau dikasihkan ke orang ya siapa juga, saya belum kenal waktu itu, padahal sekarang udah banyak ya, udah ada yang mau memarketingkan. Yang saya kepikiran waktu itu adalah saya harus bisa menerbitkan di penerbit mayor. Karena kalau penerbit mayor kan mereka yang usaha juga, mereka membantu untuk Distribusi, memarketingkan. marketing Iya dan lain-lain ya. betul. Bahkan kan nanti disebar di toko buku Gramedia Mm-mm. di seluruh Indonesia gitu. Nah harus di situ. Makanya waktu itu begitu saya nulis novel, walaupun ada keinginan untuk menerbitkan, saya mikirnya oke, saya mau terbit asalkan di penerbit mayor gitu. Jadi makanya Ah, ini ketujuh nih, dapet baru nih. baru dapat. Luar biasa. Perjuangannya emang lumayan lah. Boleh spill dikit nggak Teh, cerita apa sih si ganti suami ini? Apakah kita harus mengganti suami atau gimana nih Teh? Mau? Ini ceritanya sebetulnya tentang ya biasa ya, permasalahan rumah tangga. Hmm. Orang ketika yang berpasangan pada tahun-tahun tertentu dia mungkin akan menemui permasalahan yang masing-masing ternyata punya pandangan yang berbeda terhadap masalah itu. Bukan berbeda sih dalam artian ya, maksudnya punya solusi yang berbeda gitu, tapi mereka sama-sama tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Jadi istilahnya ya udah gitu, yang satu jalan kemana, yang satu jalan kemana gitu. Itu yang utamanya di Cerita situ. utamanya Tapi ya. lebih ke sebetulnya perasaan mereka masing-masing aja gitu. Ini merasanya dia kok gitu sih, yang satu lagi dia Tapi sih kan memang gitu. kenyataan dalam kehidupan begitu bukan Teh? Gimana ya? Rata-rata dari kita kan pasti gitu ya, ngegranjis di dalam, dalam arti ngedumel di dalam gitu kan ya, tapi tidak bisa mengekspresikan Ya, itu gitu, tidak bisa mengkomunikasikan itu betul. ya. Nah, itu sebetulnya intinya kan di situ. Ya. Cuman di sini latar belakangnya ada latar belakang bisnis, karena saya dulu dari bisnis. Iya. Ada latar belakangnya juga parenting ya. Jadi Oke. maksudnya gimana sih mereka sebagai orang tua mengasuh anak-anaknya, kan anaknya masih kecil-kecil ya, masih SMP satu, yang satu lagi SD gitu. Dan bagaimana hubungan antara si tokoh utama dengan orang tuanya juga ada. Jadi kenapa dia memperlakukan anak-anaknya seperti itu, memperlakukan suami seperti itu, karena ternyata ada hubungannya dengan masa lalu gitu. Ada hubungannya dari sisi parenting dari orang tuanya, Betul, mempengaruhi betul. parenting dia, mempengaruhi hubungan Hubungannya juga gitu ya. dengan Ini luar biasa pasangan, banget, lengkap gitu. banget. Untuk teman Rase di sana yang mau cari bukunya, judulnya Ganti Suami oleh Leni tidak. Puspa Kirana. Bukan berarti harus ganti ya. Bukan. Nanti orang nggak mau beli Teh gitu. Banyak kok yang bilang begitu, katanya ngeri banget ya. Ngeri banget kan gitu. Tapi ya don't judge the book by the cover ya. Itu benar-benar itu ya, maksudnya itu statement itu benar-benar merepresentasikan buku ini ya. Jadi don't judge the book by its title. Itu bukan cover ya, betul. Maksudnya gini,
kita kan nggak ada keharusan untuk tetap punya suami itu juga kan. Di Islam juga boleh berganti kan, Oh ya, namanya boleh, boleh. boleh Wah, juga ya. ini pembahasannya kayaknya agak-agak panjang nih. Kalau memang Aduh. kalau memang ada alasannya kenapa enggak gitu. Nah, Setuju, tapi ya setuju, Cok. ya Setuju, betul. Cuman ya itu kita harus lihat dulu alasan seperti apa Iya. dan apakah memang itu benar-benar dibutuhkan gitu. Betul. Kalau enggak dibutuhkan ya buat apa gitu. Memaksakan diri ya. Nah, di sini tentu saja seperti biasa ada orang ketiga. Kemudian ada curiga sama seseorang lah segitu, adalah yang namanya bentok-bentok dan akhirnya sempat jatuh juga. Yang namanya katanya sih kalau menurut primbonnya ya, nulis novel itu tokoh utamanya harus benar-benar diinjak-injak, harus benar-benar sampai jatuh, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu dia poin di bawahnya. Nanti ada pelajaran dari situ, karena kalau manusia kalau misalnya nggak dijatuhkan itu dia nggak akan mikirnya nggak akan dalam. Begitu dia sudah jatuh baru mikir, oh ya ada yang salah apa ya gue ini, aduh jangan sampai bunuh diri tapi ya. Ayo gitu. Nah baru biasanya mikir, oh ya ternyata betul si itu kemarin ngomong bener, si ini bener. Nah gitu. Jadi kontemplasinya itu yang Pada penting. saat sudah di titik terendah. Betul. Itu di situ nanti muncul, oh dia ingat kata-kata bapaknya, oh dia ingat kata-kata suaminya, oh dia ingat segala macam. Nah itu yang kemudian terus berkontemplasi sehingga akhirnya dia mengakui bahwa selama ini ada hal yang di dalam hatinya yang selalu terpendam, itu yang di masa lalunya itu. Dia akhirnya minta maaf dan sebagainya, itu karena memaafkan diri sendiri juga gitu. Itu semua karena ketika dia sedang jatuh dia berpikir gitu. Dari situlah kemudian permasalahan setelah dia memahami permasalahan sesungguhnya di dalam dirinya, kemudian dia punya solusinya seperti apa, itu jalannya ke sana jadi lancar. Tanpa Luar harus biasa, nyari-nyari ke yang hal-hal yang aneh-aneh ini gitu. dalam banget pembahasannya, ini luar biasa ya. Iya. Tapi aku selalu memegang satu pepatah bahwa pada saat kita di titik terendah, pada saat kita lagi di titik terendah gitu lah ya, apa namanya, when you hit the rock bottom, where else can you go other than bouncing back up. Kesulitan apa Teh yang Teteh hadapi saat membuat novel ini? Kesulitannya apa ya? Sebetulnya mungkin sulit banget enggak. Tapi yang pasti saya ini sampai sekarang pun kesulitannya sama, itu mengatur waktu. Manajemen waktu. Karena kadang-kadang ya kalau mood nulis misalnya malam-malam nih. Malam berarti agak begadang, besoknya tepar gitu ya. Maklumlah umur gitu. Agak susah ya kalau yang satu itu. Nah, itu yang harus saya perbaiki. Sekarang saya coba perbaiki, karena menulis ini saya sempat 2 kali drop gitu. Padahal ini tuh waktu itu maraton ya, nulisnya maraton. Jadi harus nulis dalam jangka waktu 2,5 bulan. Ini selesai dalam waktu 2,5 bulan nih Teh? 2,5 bulan. Wah, karena luar biasa. saya ikutan lomba menulis novel waktu itu yang diadakan oleh Bentang Pustaka, namanya Ruang Menulis Bentang. Jadi saya berlima dengan teman-teman yang finalis yang lain, saya nulis tuh. Saya kalau saya yang ini, yang lain teman-teman yang lain ada ya. Nah itu gantian nanti posting. Jadi setiap minggu itu sekitar 6.000 kata, 6.000-an, 7.000 kata saya harus nulis, dan saya posting di Facebook, di grup Facebooknya namanya Ruang Menulis Bentang juga. Di situ dari situ nanti dinilai oleh juri-juri, termasuk misalnya rame enggak misalnya pas postingan. Nah itu juga termasuk perjuangan buat saya. Meramaikan postingan saya itu luar biasa. Saya harus banyak bikin konten dan lain-lain ya. Kemudian saya bikin kelas-kelas kecil gitu, kelas menulis kecil. Jadi kalau kamu mau ikut kelas menulis saya, oke, kalau gitu like, comment, dan share. Like, comment, dan share. Itu ternyata PR ya Teh. Betul gitu. Jadi mungkin itu juga salah satu yang kemudian terpilih menjadi pemenang pertama waktu itu. Ini pemenang pertama nih. Wah, luar biasa. Buku ini pemenang pertama berarti ya Teh ya. Ganti suami, jangan lupa teman Rase. Jangan lupa ganti suami, loh salah. Jangan lupa baca ganti suami. Jangan lupa kata-kata bacanya. Oke. Nah seperti itu. Jadi memang kesulitannya salah satunya di waktu. Kemudian kedua itu karena saya harus memaintain like, comment, dan share-nya itu. Itu juga suatu PR banget buat saya gitu. Tapi ya alhamdulillah berhasil ya, selama 2,5 bulan akhirnya jadi buku ini. Tapi waktu itu masih first draft itu masih jelek banget. Ini kan bisa menjadi seperti ini karena ada jasa editornya juga, dibantu oleh editor namanya Mbak Dewi Berta. Wah, untuk luar editor biasa. Bentang Pustaka ini.
Seru banget, jangan lupa teman Rase baca, pakai kata baca ya, jangan langsung tiba-tiba ganti suami, baca ganti suami, dan like, comment, and share. Apa teh ininya? Oh, apa? IG-nya? IG saya Fiksi Puspa Kirana. Nah, Fiksi Puspa Kirana. Tadi Teteh sempat bilang salah satu kesulitan yang Teteh hadapi adalah manajemen waktu. Akhirnya apa yang Teteh lakukan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, harus nulis. Teteh masih ngajar nggak? Enggak. Oke, kalau masih ngajar juga aku udah nggak tahu lagi nih Teh, gila banyak banget ya gimana cara bagi waktunya, gimana caranya untuk meng-arrange atau mengorkestrakan itu semua Teh. Oke. Dan kebetulan kalau saya mungkin diuntungkan karena anak-anak saya sudah Besar dewasa udah ya, gede bukan bukan anak-anak kecil yang perlu dimasakin kemudian disuapin gitu, enggak. Itu juga sangat membantu. Tapi yang pasti saya bagi kalau pagi misalnya ya, kalau pagi itu udah pekerjaan rumah tangga deh gitu. Dari mulai bangun gitu sampai masak biasanya jam 10-an gitu ya. Kemudian kan buat makan siang. Nanti setelah makan siang ya istirahat dulu. Biasanya saya baru start bisa nulis itu sore hari. Sore hari setelah asyar. Kemudian nanti maghrib, isya. Nah setelah isya saya lanjut lagi. Itu kalau misalnya saya lagi butuh nih, lagi menjelang deadline. Kan nulisnya harus banyak kalau menjelang deadline. Tapi kalau misalnya lagi santai nih kayak sekarang, itu kadang-kadang cuma malam aja udah cukup gitu. Jadi saya juga nggak maksain sih setiap hari harus berapa ribu kata gitu, enggak. Karena harus mengikuti juga, harus mengalir juga ya. Karena kalau menulis ini kan sebuah kegiatan kreatif ya, sebuah aktivitas kreatif kan nggak bisa kalau terlalu dipaksakan kayaknya. Tapi anehnya kalau buat saya ya justru kalau misalnya saya ikutan lomba itu malah keluar semua gitu. Yang biar memang itu menjadi dorongan semangatnya, berarti harus terus-terusan ikutan lomba Teh kalau gitu. Biar lebih banyak lagi karya-karya yang dihasilkan. Insya Allah. Tapi ya itu tekanannya sangat kuat ya saat itu. Nggak cuman waktu, stresnya juga jalan soalnya. Padahal itu yang sangat dihindari ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya hampir semua naskah-naskah saya itu biasanya selesai tamat pada satu event menulis. Jaranglah saya nggak ada event menulis kemudian saya nulis yang mana ya, paling ada satu lah itu yang tamat. Kalau yang lain kalau nggak ada event biasanya tidak tamat. Nah kita tahu tuh berarti salah satu yang menjadi push ya Mbak, dalam artian yang menjadi penyemangat Teh Leni adalah mengikuti lomba. Mungkin teman Rase di luar sana yang ingin mencoba untuk menulis harus cari nih lomba menulis, siapa tahu malah jadi terkejar ingin menulis menyelesaikan menulis dengan cepat dan ikutan lombanya. 4 tips yang akan Teh Leni bagikan untuk teman-teman yang ingin menjadi penulis, begitu ya Teh? Betul. Gimana Teh? 4 tips ya kalau buat saya, dan biasanya juga tips ini biasanya dilontarkan juga oleh penulis-penulis yang lain. Tapi biasanya 3, kalau saya 4 tambahlah 1 ya buat bonus. Nah, yang pertama adalah menulis. Jadi jangan ragu-ragu ya, kalau udah pengen menulis jangan ditunda-tunda lagi. Biasanya gitu kan, cuman itunya. Memulainya tuh kadang-kadang susah banget Teh, pengen nulis tapi memulainya susah. Sekarang nulis status bisa nggak? Bisa kan? Aku nggak pernah nulis status Teh. Allah, yang betul. Nah, kayak gitu aja udah menulis. Cuman ya nulisnya dipanjangin lah gitu. Jangan cuman aku bete misalnya, cuman gitu aja kan. Jadi lebih betenya apa? Ya, kenapa betenya? Betul. Gitu ya. Misalnya betenya sama siapa? Kenapa? Ya silakan aja dituliskan. Tapi kalau saya biasanya nggak pernah ya. Kalau buat saya itu negatif deh. Saya biasanya kasih yang positif. Nah itu yang pertama menulis gitu ya. Jangan ragu-ragu, menulis aja. Yang kedua adalah menulis lagi. Karena kalau nggak, yang namanya menulis itu bukan istilahnya, bukan apa ya, bukan kemampuan yang tiba-tiba datangnya. Itu harus berlatih, sesuatu yang harus diasah ya, dalam arti harus terus dilakukan sehingga akhirnya menjadi terbiasa. Betul. Dan itu nggak ada yang bilang saya nggak bakat, kayaknya nggak bakat. Itu bakat tuh cuma sedikit dari kebiasaan yang lain yang harus dilakukan ya. Percaya nggak, saya juga nggak terlalu bakat nulis sebetulnya gitu ya. Banyak yang lebih berbakat dari saya, cuman masalahnya mereka mau berlatih atau enggak gitu. Kalau saya mungkin mau gitu, jadilah begini gitu. Mungkin yang lain yang punya bakat menulisnya lebih tinggi dari saya, males-malesan karena merasa udah bisa lah, gampang lah gitu, akhirnya nggak berlatih gitu. Yang pertama gitu, menulis ya. Yang ketiga, menulis lagi. Waduh.
karena itu cuma Intinya satu-satunya menulis cara ya, ya. nggak bisa gitu kalau pinginnya menulis tapi ongkang-ongkang kaki, tapi cuman ikut pelatihan doang, tapi cuman baca-baca aja gitu, baca-baca status aja, kemudian iri-iri lihat orang, sekarang udah banyak ya novelnya gitu, nggak bisa cuman kayak begitu aja. Karena Jika harus mau, dimulai ya Teh. harus dimulai. Ya. Nah, yang keempat itu adalah membaca. Baru Membaca. Jadi menulis dan membaca. Ya kayak ibu dan bapak Iya. gitu ya. Kalau di Yes, Islam. yes. Kenapa Gitu. Teh membaca? Karena kalau sebagai penulis itu kalau nggak membaca nanti apa ya, ide-idenya itu nggak banyak didapat gitu. Dengan cara membaca kita nanti punya banyak ide, kita punya banyak Kosakata, literasi ya, baru. diksi-diksi yang baru, diksi yang bagus. Melalui membaca itu terbuka gitu. Yang tadinya saya nggak tahu, ada penyakit namanya ini, itu dari membaca Iya, gitu. betul. Oh, ada yang namanya pohon yang di Afrika sana yang namanya gitu. Manfaatnya apa? Itu dari membaca. Semuanya dari membaca gitu. Jadi itu nanti biasanya itu yang dimasukkan ke dalam novelnya nanti. Misalnya bisnis juga, walaupun saya dulunya bisnis tapi kan bisnisnya beda, ya saya harus baca juga dong. Saya harus nanya, saya harus wawancara dan sebagainya. Iya, pakai wawancara loh ya. Ini pakai riset loh ya. Enggak cuma Mungkin tips kelima Teh adalah menonton. Karena kalau sekarang banyak ya informasi yang bisa kita dapatkan dari betul. tontonan. Salah satunya itu. Salah satu caranya juga itu. Kalau memang tidak begitu suka membaca, menonton lah. Iya. Jadi teman rasa tadi tips dari Teh Leni Puspadewi, menulis dan membaca. Dari aku tambahannya menonton. Jangan lupa nonton terus tayangan semangat di YouTube-nya Rase FM. Teh Leni, nuhun pisan. Terima Sawang kasih sunga. banget udah datang ke studionya Rase FM. Iya. Makasih banget, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, dan terima kasih banget atas insight-insight yang sudah diberikan kepada teman Rase. Teman Rase, terima kasih banyak. Tetap nonton, tetap dengarkan Semangat Selasa Malam Hangat setiap hari Selasa malam jam 7 sampai dengan jam 9 malam hanya di 102,3 Rase FM. Keep Bandung Beautiful,